Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risnayanti dari jurusan Akuntansi Syariah semester 7 IAIN Batu Sangkar. Saya akan mempresentasikan mengenai karya ilmiah dalam bentuk esai yang telah saya buat dengan judul Peningkatan Skill Akuntan Penerapan Akuntansi Rumah Tangga untuk Perbaikan Ekonomi di Masa Pandemi. Judul ini saya angkat sesuai dengan tema yang telah diajukan oleh panitia, yaitu peran dan kontribusi akuntan menghadapi ekonomi masa pandemi. Penyakit COVID-19 atau kerap kali disebut sebagai virus corona tidak hanya berpengaruh kepada kesehatan masyarakat semata, namun juga berpengaruh kepada tatanan kehidupan bahkan perekonomian. Terciptanya ekonomi sejahtera perlu adanya upaya perbaikan yang menjadi terobosan untuk perwujudan hal tersebut. Dan yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah akuntansi rumah tangga. Tingkat konsumsi rumah tangga menjadi salah satu indikator penentu keadaan ekonomi dari suatu negara, di mana tingginya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh pendapatan yang semakin besar dan sebaliknya. Maksudnya, tingginya konsumsi rumah tangga dipengaruhi oleh semakin besarnya pendapatan dari rumah tangga, maka konsumsi dari rumah tangga tersebut akan semakin tinggi. Suatu keluarga dapat dikatakan sejahtera apabila persentase pengeluaran non-pangan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi pangannya. Di mana di sini persentase pengeluaran pangan yang dikeluarkan misalnya hanya 2.000 dengan penghasilannya yang tinggi, misalnya penghasilannya yang hampir 10 juta ke atas, maka akan melakukan pembelian terhadap konsumsi non-pangan atau barang-barang mewah lainnya yang bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan konsumsi pangan yang biasa dibeli pada kehidupannya sehari-hari. Di sini, tingginya konsumsi yang dilakukan akan berdampak pada kehidupan masa depan. Tidak hanya masa depan dari suatu keluarga, namun juga masa depan dari suatu negara. Dengan adanya penjelasan mengenai konsumsi rumah tangga, memberikan tantangan bagi kita untuk menciptakan kestabilan rumah tangga tersebut. Kestabilan rumah tangga baik dalam berkonsumsi dan juga kestabilan dalam hal-hal lainnya. Berbicara mengenai penciptaan kestabilan ekonomi rumah tangga, maka akan berhubungan dengan akuntan dan akuntansi. Akuntansi tidak hanya ada atau tidak hanya berada pada kegiatan atau kehidupan konvensional, namun juga ada pada kehidupan yang berbasis syariah. Di mana dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 282 yang menjelaskan mengenai akuntan dan akuntansi tersebut. Jadi kita sebagai manusia dianjurkan untuk melakukan pencatatan apabila melakukan aktivitas bermuamalah seperti berjual beli, hutang piutang, sewa menyewa, dan kegiatan muamalah lainnya, dan disertai dengan saksi yang jujur. Semakin berkembangnya zaman, akuntansi tidak hanya berfungsi pada perhitungan semata, namun juga di sini disejajarkan dengan institusi sosial lainnya, seperti keluarga, agama, pekerjaan, pendidikan, seni dan literatur, serta pengetahuan dan teknologi. Akuntansi sebagai disiplin ilmu yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan keluarga atau rumah tangga untuk menciptakan akuntabilitas individu dalam kehidupan keluarga sehari-hari. Dan hal ini mencerminkan bahwa semakin terkelolanya keuangan rumah tangga, maka akan berdampak pada pola pikir, pandangan, dan keputusan yang akan diambil oleh sebuah individu dalam rumah tangga. Berkembangnya pola pikir dari individu, setiap rumah tangga di sebuah negara akan memberikan dampak positif bagi negara itu sendiri, di mana kemampuan pengelolaan keluarga yang merupakan bagian darinya akan memudahkan untuk melakukan perwujudan revolusi negara menjadi negara maju. Dan disinilah peran dari seorang akuntan, di mana seorang akuntan telah dididik, telah dilatih untuk melakukan pencatatan, di mana kegiatan akuntansi rumah tangga ini merupakan sesuatu hal yang sederhana, dan setiap akuntan atau
mahasiswa, bahkan siswa yang memiliki atau telah mengenyam pendidikan di jurusan akuntansi akan mengetahui bagaimana cara pencatatan dari setiap akuntansi, terutama akuntansi rumah tangga yang dapat dikatakan sederhana. Dan di sini akuntan dapat mengajarkan akuntansi rumah tangga kepada masyarakat dengan 4 kategori. Yang pertama yaitu pencatatan. Pencatatan yang dilakukan cukup dengan pencatatan yang sederhana, di mana pencatatan di sini akan dilakukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan transaksi yang dilakukan dalam setiap rumah tangga. Dalam pencatatan ini yang perlu dicatat yaitu berapa penghasilan dan berapa konsumsi atau pembelian yang dilakukan oleh rumah tangga, baik itu harian, mingguan, bahkan bulanan, dan tahunan dari rumah tangga itu sendiri. Kemudian penganggaran. Penganggaran dalam akuntansi merupakan sesuatu hal yang sangat penting, di mana setiap penganggaran akan menentukan bagaimana kegiatan ekonomi yang akan kita lakukan di masa depan. Penganggaran yang dilakukan akan memberikan kita cerminan bagaimana dan berapa dana yang perlu kita habiskan dan berapa dana yang perlu kita simpan untuk kebutuhan di masa depan. Baik itu kebutuhan untuk pendidikan dan kebutuhan untuk kegiatan rumah tangga lainnya bahkan di hari tua. Kemudian yang ketiga adalah pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan sesuatu hal yang akan keluar dari pola pikir setiap individu dalam rumah tangga setelah melakukan kegiatan pencatatan dan penganggaran atau kegiatan akuntansi. Pencatatan dan penganggaran tersebut akan memberikan suatu gambaran pada pikiran manusia atau individu dalam rumah tangga tersebut, di mana pengeluaran atau pendapatan yang diperoleh akan memberikan cerminan apa dan bagaimana pengelolaan keuangan yang akan dilakukan agar dana dari atau penghasilan dari rumah tangga tersebut mampu menutupi setiap kebutuhan yang diperlukan, bahkan dapat menutupi setiap kegiatan-kegiatan transaksi atau ekonomi yang akan kita lakukan di masa depan, atau kegiatan ekonomi atau transaksi yang tidak kita duga akan terjadi, seperti mungkin kebakaran atau mungkin sakit atau keadaan alam lainnya. Kemudian perencanaan keuangan jangka panjang. Kegiatan pengambilan keputusan tersebut harus mencerminkan bagaimana perencanaan keuangan dari keluarga jangka panjang, di mana seperti yang telah saya jelaskan tadi, kegiatan ekonomi keluarga harus mencerminkan bagaimana kegiatan yang akan kita lakukan dan mampu untuk menutupi setiap pengeluaran yang kita lakukan, baik itu pengeluaran sekarang dan pengeluaran di masa yang akan datang. Jadi perencanaan keuangan, setiap akuntan akan mengajarkan bagaimana cara melakukan pencatatan, penganggaran, sehingga menimbulkan pengambilan keputusan yang berguna untuk perencanaan keuangan keluarga di jangka panjang. Selain tata cara, ada juga manfaat dari akuntansi rumah tangga. Manfaat dari akuntansi rumah tangga sebenarnya telah saya jelaskan dari awal, di mana di sini akuntansi rumah tangga memberikan manfaat yang pertama untuk melakukan evaluasi bulan yang akan datang. Di mana jika kita melakukan pencatatan akan transaksi atau akuntansi rumah tangga, maka kita akan dapat melakukan evaluasi bagaimana melakukan atau bagaimana keuangan yang baik, bagaimana keuangan yang stabil, bagaimana keuangan yang dapat memberikan kita ketenangan untuk melakukan konsumsi, sehingga di masa depan kita akan dapat berkonsumsi lagi tanpa harus panik akan inflasi, panik akan adanya krisis, dan panik akan adanya ekonomi yang terganggu. Kemudian mencegah terjadinya pengeluaran yang bersifat tidak penting, sebagai bentuk perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran yang terjadi. Jadi kita dalam kehidupan berkeluarga jangan sempat terjadi besar pasak daripada tiang. Jika hal tersebut terjadi, maka kita akan kewalahan jika sewaktu-waktu kita mengalami sesuatu yang tidak terduga, misalnya atau terjadinya inflasi atau terjadinya krisis, sedangkan pendapatan kita sama, barang-barang mahal. Nah itu
mencegah terjadinya pengeluaran yang bersifat tidak penting sebagai bentuk perbandingan antara penerimaan dengan pengeluaran yang terjadi, memudahkan dalam pengelolaan keuangan. Sudah pasti, di mana di sini keuangan yang kita miliki akan dapat kita kelola dengan baik, di mana selain memudahkan mengelola, melatih kejujuran dan kehati-hatian dalam melakukan pembelanjaan uang, juga menciptakan pribadi yang tidak boros, karena sesungguhnya Allah pun tidak menyukai hambanya yang boros. Memberikan ketenangan dalam pengelolaan keuangan, dan yang terakhir yaitu memudahkan dalam perhitungan zakat. Jika kita tahu atau mencatat setiap transaksi yang kita lakukan, maka kita akan mudah untuk mengeluarkan zakat. Jangan sampai harta yang kita peroleh hari ini akan kita pertanggungjawabkan pada hari kelak. Jangan sampai harta yang kita miliki sekarang tidak dapat kita pertanggungjawabkan karena tidak kita hitung zakatnya dengan baik dan benar. Penggunaan dana yang baik akan memberikan dampak positif tidak hanya bagi keluarga namun juga berpengaruh kepada negara. Tidak hanya pula untuk masa sekarang namun juga berpengaruh untuk masa depan. Adanya deposito atau tabungan yang kita cadangkan untuk keluarga akan berguna untuk menghadapi setiap keadaan ekonomi yang sedang melanda. Dengan adanya pencatatan ekonomi tadilah, kita akan mengetahui dan akan mengelola keuangan kita dan akan menyisihkan sebagian di antaranya untuk belanja ketika di hari tua, ketika penting, dan ketika dalam keadaan terdesak. Dan ini merupakan poin terakhir, di mana keadaan kita di masa depan merupakan hasil dari tindakan yang kita lakukan di masa sekarang. So, semakin cepat dan meratanya penerapan akuntansi rumah tangga, akan semakin baik ekonomi umat di masa depan. Tidak hanya pada masa pandemi, namun juga di masa krisis atau bahkan di masa apapun, karena kita telah melakukan kegiatan akuntansi yang berguna bagi kita, baik untuk masa sekarang maupun di masa depan. Mungkin sekian penjelasan dan presentasi dari saya. Salah dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.